هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahim Ustadz Haji Henda Naufan STMPD, yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Haji Muhammad Fauzi Rahmat Ramdhani SPD, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahim. Puji syukur marilah kita senantiasa penjaga Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini, detik ini Allah begitu banyak memberikan nikmat pada diri kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir di majelis yang mulia ini, yaitu Masjid Ilmu, majelis yang dibanggakan oleh para malaikat di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahim, pada pekan kedua di bulan Juni kajian kita, kajian fikih, insyaallah kita Fathul Mu'in yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Haji Muhammad Fauzi Rahmat Ramdhani SPD. Kita doakan semoga beliau selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyampaikan ilmu, berbagi ilmu kepada kita semua. Baik, untuk mengawali kajian pada pagi hari ini, mengambil tema kesunahan mempercepat sholat. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal kitabi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha kullu muhdatsati bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yusrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال مؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari manfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, satu cabang masalah. Yundabu ta'jilu sholatin, disunnahkan untuk mempercepat mengerjakan sholat. Liqaulihi ta'ala, karena ada perintah dari Allah, hafizu ala sholawat,
Karena ada perintah dari Allah untuk benar-benar menjaga pelaksanaan sholat. Atau kata Allah, fastabiqul khairat, bersegeralah mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Walau isya'an, meskipun yang dipercepat adalah sholat Isya, li awwali waktiha, pengerjaannya di awal waktu. Al khairu li khabarin, karena ada hadis. Jadi karena ada sebagian ulama yang mengatakan Isya itu afdolnya akhir, dibarengi dengan sholat tahajud. Iya bagi yang biasa, bagi yang kagak kelewat sampai subuh, maka mutlak indab, mutlak kesunahan untuk melaksanakan, mempercepat pelaksanaan sholat setelah masuk waktu, walau isya'an, meskipun itu sholat Isya, karena untuk mengcounter, menolak ucapan-ucapan yang mengatakan afdolnya sholat Isya itu di akhir. Afdalul a'mali as-salatu li awwali waktiha. Amal yang paling baik adalah salat yang dilakukan di awal waktu. Wa ta'khiruha an awalihi, dan disunnahkan mengakhirkan waktu salat litayaquni jama'atin asna'ahu, karena ada keyakinan ketika pelaksanaan sholat itu diundur beberapa menit, diundur 1 jam misalnya, kita akan menemukan sholat berjamaah. Jadi boleh dan sunnah mengakhirkan waktu sholat kalau ada keyakinan untuk berjamaah di pertengahan waktu. Misal kalau dia sholat di awal, dia tidak idrakul jamaah, dia nggak bisa berjamaah karena orang dikit atau orangnya belum ada. Tapi kalau dia undur sholat zuhurnya misalnya jam 12:30, litayaquni jama'atin, karena dia punya keyakinan pasti bisa jamaah. Misalnya temennya keluar dari kantornya 12:30, dia bisa jamaah sama temennya. Ada keyakinan seperti itu. Wa yusannu ta'khiruha, mengakhirkan waktu sholat sampai setengah jam atau 1 jam, itu hukumnya sunnah. Sunnahnya kenapa? Litayaquni jama'atin, karena akan menemukan sholat berjamaah. Wa in fahusya at-ta'khiru, meskipun fahusya, sangat jauh at-ta'khiru, mengakhirkannya. Contoh, salat zuhur jam 2, fahusya at-ta'khiru, sangat jauh mengakhirkannya, itu tetap disunnahkan litayaquni jama'atin. Kalau ada keyakinan jam 2 itu pasti sholatnya berjamaah, dibanding di awal waktu sholatnya sendiri. Tapi kalau ngebayangin di kampung kita kan susah. Orang tiap masjid, tiap musola, jamaahnya di awal waktu, begitu. Maka hukum yang kedua hilang kalau di kampung kita mah. Emang apa? Ya orang tiap musola sholat awal waktu. Enggak sunnah mengakhirkan sholat. Sebab kenapa?
untuk menemukan jamaah di awal waktu sangat mudah. Tinggal mau apa kagaknya tuh datang ke masjid, begitu kan? Tinggal maunya. Masjid mah malam yadhiqil waktu, selama waktu tidak sempit. Artinya selama waktu tidak sempit, tidak habis, maka masih disunnahkan untuk mengakhirkan sholat karena ada keyakinan menemukan berjamaah. Walizanniha idza lam yafhush 'urfan, atau yakin banget juga kagak, tapi biasanya kalau jam setengah 1, jam 1 ada yang lewat, bisa sholat jamaah, misalnya begitu. Nah, itu boleh selama tidak terlalu jauh ketinggalan dari waktu awalnya. Kalau hanya sangkaan, tidak memiliki keyakinan gitu. La li syakkin fiha mutlaqon, tidak disunnahkan mengakhirkan sholat karena keraguan untuk menemukan jamaah. Yakin kagak, punya sangkaan besar kagak, ya ini mah kali-kali aja ada yang lewat, ya nggak boleh. Kalau kali-kali aja mah ragu namanya. Sholat aja udah, kalau datang kalau kagak, iya. Makanya kalau ragu tidak disunahkan. Derajatnya bisa sunnah mengakhirkan itu, satu bagi orang yakin, yang kedua bagi orang yang memiliki kebiasaan sangkaan besar. Ada orang yang datang di setengah-tengah waktu sholat. Wal jama'atu al-qalilatu awalal waqti, sholat berjamaah tapi orangnya cuman bertiga, berempat, berlima, awalal waqti, di awal waktu, afdalu minal katsirati akhirih, itu jauh lebih utama dibanding ia berjamaah di akhir waktu dengan makmum dengan jamaah yang banyak. Lebih bagus mana? Lebih bagus yang berempat, berlima tadi di awal waktu dibanding di akhir waktu atau di pertengahan waktu meskipun orangnya banyak. Lebih afdol yang berempat, yang berlima itu. Wa yuakhiru al-muhrimu sholatal isya'i wujuban li ajli khawfi fawati hajjin bi fautil wuqufi bi Arfata. Nah, ini kasusnya orang ihram yang hendak haji. Kalau jamaah Indonesia nggak bakal kebayang, karena pasti nggak mungkin jamaah Indonesia itu ketinggalan pelaksanaan haji, karena waktunya rondonnya udah jelas. Ini mah haji mandiri nih. Wukuf itu waktunya ba'da zuhur. Wukuf di Arfah itu waktunya ba'da zuhur. Tuh apa namanya? Zawalu syamsi. Zuhur masuk waktu wukuf. Sampai kapan? Sampai subuh. Lah kan kalau jamaah Indonesia subuh udah nyampe Aqobah. Udah ngelontar dia. Waktu terakhir wukuf itu subuh. Bagaimana kalau ada jamaah yang baru datang dari negerinya sampai di bandara jam 2 pagi? Ya kalau sekarang mah nggak mungkin. Jam 2 pagi berarti kan malam takbir tuh. Paginya udah sholat id kan, masuk ke Mekah
langsung ke Arafah, itu wajib sedangkan dia belum sholat isya, nyampe bandara jam 2 belum sholat isya, wajib mengakhirkan sholat isya, tar aja untuk sholat isyanya di Arafah, li idrok, karena untuk menemukan wukuf di Arafah. Kebayang nggak tuh? Karena waktunya mau habis wukuf. Perjalanan Jeddah dengan Mekah misalnya ditempuh dengan mobil pribadi 1 jam, berarti kan ada harapan jam 3, jam setengah 4 dia bisa datang sebelum sholat subuh, sudah bisa hadir di Arafah. Nah itu sholat isyanya wajib diakhirkan. Kalau jamaah Indonesia ya nggak bakal kebayang, karena dia kalau wukuf kemarin tuh hari Selasa, Senin dia udah berangkat, ya kan? Nggak mungkin ketinggalan, emang udah di situ. Ini mah haji koboi. Kalau zaman dulu makan haji nggak pakai visa, nggak pakai paspor. Iya, 100 tahun yang lalu kan tanpa itu. Orang datang bebas kapanpun, tinggal dimanapun. Ada kemungkinan orang bisa tertinggal wukuf di Arafah, ya kan? Karena regulasinya tidak dibuat gitu. Lau shallaha mutamakkinan, andaikan dia sholat di tanah Arafah itu masih memungkinkan, wajib diakhirkan, jangan datang langsung sholat. Kenapa? Li'anna qada'ahu sa'bun was-salatu tu'akhiru li'annaha azhalum min masyaqqatihi. Karena ngodoin haji jauh lebih berat dibanding ngodoin sholat. Haji kudu nunggu 1 tahun ke depan. Sholat bisa kapanpun kita qadha. Kalau dibanding beratnya antara ibadah haji dengan ibadah sholat. Wa yuakhiru aidan wujuban man ra'a nahwa gharikin, dan sunnah mengakhirkan sholat, bahkan wajib mengakhirkan sholat, man bagi orang ro'a yang ngelihat, nahwa gharikin orang yang tenggelam, anak kecil tenggelam, dia mau ke masjid, wajib mengakhirkan, wajib ditolong baru sholat. Au asirin laun aufadahu kharaja al waktu, atau melihat orang yang ditawan atau diculik. Anak kecil kita lihat diculik, tapi kata dia, udah ajan ini, gue nolongin dulu mah gue nggak dapat jamaah. Wajib mana tuh? Wajib nolongin. Sholat, ngelihat motor temen lagi dicongkel sama maling, kitanya lagi sholat, wajib dibatalkan. Jangan pura-pura khusyuk ngelihat motor temen lagi dicongkel maling. Sholat di rumah, cucu keluar dari rumah, pintu dia buka, depan ada jalan raya, wajib dibatalkan. Nggak dosa itu mah. Wah, jadi makanya syariat kalau udah berurusan sama satu, keselamatan jiwa, 2, terhindar dari sakit yang parah, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Itu tujuan syariat.
Maka nggak ada kata-kata orang berjuang demi demi ibadahnya untuk melawan rasa sakitnya, nggak bisa. Sakit ya sakit, ada rukhsah di dalamnya. Sakit ya nggak bisa puasa. Kata dokter jangan. Maksa puasa, sakitnya tambah parah, bukan malah bagus, malah zalim sama dirinya. Allah udah ngasih petunjuk kok kalau sakit boleh nggak puasa, iya kan? Fa'in mata asiyan, kalau dia meninggal dengan sebab memaksakan kehendaknya untuk puasa, mata asiyan, maka dia mati dalam keadaan maksiat. Sedangkan syariat sudah menganjurkan untuk membatalkan. Kayak begitu tuh gambaran syariat, semudah itu Allah memberikan agama kepada kita. Yang bikin ribet ya diri kita sendiri, yang bikin sulit ya pandangan sempit dari kita sendiri gitu. Makanya wajib diakhirkan sholat meskipun kita bisa qadha. Kalau ngelihat orang yang tenggelam, ngelihat orang yang kebakaran, ngelihat orang yang mau diculik, ditinggal begitu aja belain demi sholat, haram gitu. Makanya penting untuk mengerti tujuan syariat yang disebut dengan masadirus syar'iyyah. Tujuan kenapa adanya syariat ini, gitu. Itu penting tuh, agar kita ngerti mana hal-hal yang bisa dilanggar, mana hal-hal yang tidak mungkin dilanggar. Far'un yukrahu an-naumu ba'da dukhuli waqti sholati wa qabla fi'liha. Makruh tidurnya seseorang setelah masuk waktu sholat dan dia belum melaksanakan. Udah masuk Johor jam 12, jam 12:05 bukannya wudhu, tidur. Haitsu zanna al-istiqazu qabla dhaikihi li'adatin. Tapi meskipun dia punya sangkaan ntar juga jam 1:30 bangun, tidurnya makruh. Tidurnya makruh. Karena apa? Udah masuk waktu, udah ada perintah, tapi dientar-entarin, bahasa kita mah, bukan disegerain, dientar-entarin. Sedangkan berbeda dengan yang tadi. Yang tadi sunnah takjil. Takjil itu bukan makanan, Pak. Takjil itu bukan makanan. Takjilul fitri itu mempercepat buka puasa. Takjil itu asal katanya ajala yu'ajjilu ta'jilan, fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Cepet. Gue mau nyari takjil, nyari cepat berarti dia. Jemput maghrib berarti nyari takjil. Nah, kenapa makruh? Karena tadi ada perintah untuk melaksanakan sholat dengan cepat. Artinya pelaksanaannya percepat. Buru-buru laksanain sholat, jangan dientar-entar. Sehingga tidur setelah masuk waktu dan ia belum sholat menyalahi aturan tadi. Bener gak? Yukhalifus sunnah makruh. Hal-hal yang berbeda dengan kesunahan hukumnya makruh.
Sunnahnya cepat, dia lambat, makruh. Sama kayak orang imamin sholat, sunnahnya dipercepat, surahnya lama banget, makruh. Khutbah Jum'ah, khutbah sunnahnya, Bapak paham nggak khutbah Jum'ah itu sama kayak sholat? Pak, boleh nggak Fatihahnya diganti dengan bahasa Indonesia? Boleh nggak? Sama. Rukun khutbah tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Wa antakuna arabiyatan, ia harus berbahasa Arab. Satu hamdalah, 2 sholawat, 3 wasiat taqwa, 4 Quran, 5 doa. Ini lima-limanya harus berkesinambungan. Bahasa fikih namanya mualah atau wila. 5 ini syarat ini, rukun khutbah ini harus berkesinambungan. Sehingga meskipun nanti ada bahasa selain Arab, sifatnya wa'zu, mau'izah yang berkaitan dengan wasiat takwa. Bagaimana kalau keluar dari konsep takwa? Batal khutbahnya secara otomatis. Bapak sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Musolah samping, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nyebut Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Batal enggak? Batal, karena ada zikrul ajnabi, ada zikir yang lain yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Benar kan? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Samping kita batuk, hujim. Alhamdulillah, kata dia. Kita nyautin, yarhamukallah. Kitanya lagi sholat. Batal enggak? Batal. Khutbah, bahaya nih khutbah. Saya ngomong bahaya dalam arti banyak sekali mereka yang berani tampil khutbah tapi tidak mengerti konsep dan tujuannya. Sama sholat. Saya tanya, Pak, sholat tiap hari baca Fatihah? Baca kan? Pernah bosen? Bosen banget gue sholat Fatihah mulu, Baqarah apa? Pernah? Nggak boleh. Tema itu diganti selain dengan tujuan ketakwaan. Ngajak sholat, ngajak tobat, ngajak sedekah, itu aja tujuannya. Kalau mau ngedalamin ilmu ya ngaji. Kalau mau nanya tentang hukum bukan tempatnya. Bahkan tidak sah khutbah menerangkan tentang kematian atau zikrul lil maut, karena nggak ada baiknya. Karena kita untuk ngajak orang buat ibadah, buat takwa, bukan pidato model orang nujuari, model orang kayak orang ceramah. Khutbah, sholat dengan khutbah satu kesamaan. Apa samanya? La yustaratu, tidak disyaratkan di dalamnya al-fahmu, paham. Nggak kudu paham. Abang sholat, Allahu Akbar, imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumun takatsur hatta zurtumul maqamir. Abang ngerti itu yang dimaksud apa? Al-hakumut. Nggak ngerti kan? Andai itu syarat kudu ngerti, batal nggak sholat kita? Batal nggak sholat kita? Andai apa yang imam baca kita harus paham, batal nggak? Batal nggak? Batal. Maka tidak ada syarat untuk mengerti.
Apa yang dibaca imam, apa yang dikumandangkan oleh khatib. Lah saya kagak ngerti dong khutbah tiap Jumat. Masalahnya nggak ngerti itu pemahaman kita, karena kita nggak belajar tentang ilmu itu. Boleh nggak wa'zu menggunakan bahasa Indonesia? Boleh, selama tidak bertentangan, tidak jauh hal dengan wasiat takwa. Menyimpang dari itu, ngebahas pemilu, batal otomatis. Mau ngapain? Sholat ngebahas ibadah ngebahas pemilu, ngebahas minyak mahal, apa namanya, pertalite, pertamak naik, batal. Karena apa? Nggak ada wa'zu di situ, nggak ada wa'zu, nggak ada mau'izah. Coba sholat ganti, pakai surahnya ganti, tadinya kulhu, al-falak, an-nas, al-ma'un, al-fil, ganti pakai permen, peraturan menteri. Sah nggak? Iya, nggak bakal sah. Makanya mengerti tentang konsep ibadah. Kalau mau ngebahas kayak begitu, bikin kajian ilmiah, bawa datanya, sumbernya dari mana, iya kan? Iya, disitulah perang data. Masa khutbah ngomongin pertamak naik sama turbo, bukan tempatnya, bener kan? Iya. Ntar lagi musim perang ngomongin perang, ya kan? Musim wabah penyakit ngomongin penyakit. Ini khutbah apa kajian ilmiah? Ngajak sholat, ayo sholat, mendekat diri ke Allah, mempercepat ibadah, jangan suka ngegampangin. Faidah-faidah sholat di awal waktu jelasin biar orang semakin semangat. Begitu kan? Itu tujuan daripada khutbah. Ini yang lain. Sama nih kayak gini nih. Sunnahnya sholat dipercepat, dia tidur dulu. Berarti kan mukhalif, berbeda dengan anjurannya. Anjurannya mempercepat, dia malah perlambat. Nah, itu yang disebut dengan makruh. Au li'iqazin ghairihi lahu, atau ada kebiasaan dia bangun atau minta tolong untuk dibangunin oleh orang lain, itu pun makruh. Weh, gue belum sholat ini, udah jam 2, mataku udah ngantuk banget, terbanguninnya jam 1 gue baru sholat. Nah, itu makruh tuh, makruh, begitu aja makruh tuh. Wa illa, kalau tidak biasa bangun atau nggak ada orang yang bakal ngebangunin dia sholat, haruma an-naumu alladzi lam yaghlib fil waqti, haram baginya tidur. Haram baginya tidur kalau sudah masuk waktu dan dia belum melaksanakan sholat. Satu, kalau nggak biasa dia bangun. Kalau bangun biasanya sih bablas, bablas dikit, nggak ada yang tahu ini di rumah, nggak ada yang lihat ini, ya kan? Atau minta tolong, nggak ada yang diminta tolong orang di rumah, sendiri-sendiri, bakalan bablas. Maka yang begitu hukumnya nggak lagi makruh, haram, karena potensi meninggalkannya sangat besar. Gitu. Far'un yukrahu tahriman, wallahu a'lam bishawab.
Kira-kira udah jelas semuanya ya? Apa ada yang mau ditanyain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, saya menanya nih, kadang-kadang tuh kan paket datang tuh, kita lagi sedang sholat, itu kita terusin sholat atau kita batalin sholat? Sholat wajib. Iya wajib Pak. Terusin lah. Lagi sholat kok. Paket nyampe, paket. Kalah. Taruh bang gitu. Paket nyampe paket. Izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bertakwa itu dianggap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, berarti bisa luas dong Ustaz. Bagaimana? Gimana tadi Pak? Bahwa definisi takwa itu kan melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi yang larangan gitu. Ya. Berarti aspeknya bisa luas gitu, bukan hanya ibadah. Iya. Perspektif takwa itu sangat luas. Pandangan tentang takwa itu ya sangat luas. Berarti takwa itu menjalankan perintah Allah. Iya. Dan cara menjalankan perintah Allah bukan apa yang hanya kita pikirkan saja. Banyak. Kadang-kadang ya bertentangan dengan anjuran awal kayak tadi. Sholat, ngelihat orang yang mau diculik atau tenggelam, itu kan i'tiradiyah, bertentangan. Yang satu gua mau sholat, ibadah, tapi ngelihat orang, mana nih yang didahulukan? Nah disitulah konsep fikih datang. Kalau terjadi dua kemadaratan, dua kesulitan, maka ambil yang daruratnya sedikit. Kalau sholat meskipun lewat-lewat dikit masih kita bisa sholat. Nah kalau orang udah diculik nyarinya, bener kan? Nah itu namanya akhafud darurain, konsep itu. Jadi perspektif takwa itu wah luar biasa. Ya, maka konsep wasiat takwa itu mengajak orang untuk berbuat baik. Bukan membongkar aib, bukan membongkar kesalahan, tapi mengajak orang berbuat kebaikan dan menjauhi dari segala keburukan yang timbul di dalamnya. Begitu. Udah kali, Abang. Ustaz mau tanya nih, misalnya kan lagi di masjid nih, lagi sholat, kan tadi infonya kayak ada motor mau diambil kan kita harus membatalkan ya. Nah kalau HP sama kunci ketinggalan gimana Pak Ustaz, dilanjutkan sholat atau kita batalkan? HP? Iya ketinggalan di tempat wudhu gitu. Iya, terus? Itu sholatnya apa kita batalkan atau kita lanjutkan? Ketinggalan handphone. Iya di tempat wudhu. Iya. Iya sama ketinggalan kunci lah di. Kunci motor, wajib batal itu. Wajib batal. Wajib. Kalau hilang. Kan itu lalai ya? Apa? Itu kan lalai. Salah. Lalai? Iya. Semua juga bang itu anak kecil bisa nyelam kelalaian. Bener kan? Iya. Kompor gue udah mati apa belum ini? Mama sholat. Iya kan? Maka di jumlah dikalkulasi maksudnya bahaya itu
besar dampaknya atau tidak dibanding dia membatalkan. Ya kan kalau motor dengan handphone, misalnya handphonenya mahal lagi, ya kan dampak hartanya besar. Bahkan begini loh Bang, jangankan itu, orang bisa jadi dia sholat dengan cara tayamum tidak wudhu gara-gara ngamanin hartanya. Kalau gue turun ke sono, duit gue habis ini, hilang, mobil gue bisa dicolong ini kalau gue turun dari mobil, maka dia sholat tayamum, itu boleh. Padahal air ada, cuman suasananya ini garong banyak, itu masalahnya. Itu ya, jadi begitu cara sudut pandangnya ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya sama-sama. Nah ya, udah bau uduk ini. Udah bau nasi uduk di bawah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah سر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة إلهنا علمك كاف عن السؤال اكفنا بحق سورة الفاتحة سؤالا وكرامك كاف عن المقال أكرمنا بحق سورة الفاتحة مقالا حصل كل ما في ضامرنا دعوهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Lebih kurang yang mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Masjidatul Rahim, telah kita dengarkan bersama kajian Ahad pagi ini. Semoga kita yang hadir di sini Allah mampukan untuk selalu menjaga sholat di awal waktu dan berjamaah di masjid. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Masjidatul Rahim, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah waktu suruh kurang 5 menit lagi. Jadi kalau ada masalah dulu